Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati serta para pemerhati debat hukum, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim MH Tamrin pada kesempatan kali ini berada pada posisi kontra pada mosi perdebatan penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Saya Muhammad Irfan Haka sebagai pembicara pertama, rekan saya Sandika sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Zakwan Fadullah sebagai pembicara ketiga. Fakta san potenti ora verbis, perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Dewan juri yang terhormat, Gen Z yang tumbuh dan berkembang di era teknologi digital tidak hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memanfaatkannya secara produktif, termasuk juga dengan teknologi artificial intelligence. Dengan literasi digital yang tepat, AI dapat menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas Gen Z. Mengabaikan teknologi ini berarti menolak kemajuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkannya, bukan malah mengabaikannya. Absolute scientifica expositor non indigent, sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dewan juri yang kami hormati, terdapat 3 alasan mendasar mengapa kami dengan tegas menyatakan sikap tidak sepakat pada mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, penggunaan AI oleh Gen Z tidak mengurangi kreativitas, justru dapat mendukung pengembangan ide-ide baru. Teknologi AI yang terus berkembang dapat menjadi alat untuk menghasilkan solusi yang inovatif dan meningkatkan produktivitas. Kombinasi AI dan Canva contohnya bisa membantu Gen Z untuk menerjemahkan ide kreatif mereka dalam bentuk ilustrasi atau gambar. Yang kedua, berdasarkan surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023, pemerintah mendorong adanya pemanfaatan teknologi digital termasuk AI untuk mendukung pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan keterampilan. Ketergantungan pada teknologi dapat diatasi melalui literasi digital yang baik sesuai arahan Menkominfo, sehingga generasi muda dapat memanfaatkan AI secara produktif. Yang ketiga, menurut laporan Google Future of Education tahun 2023, AI membawa dampak positif dalam dunia pendidikan termasuk di Indonesia. Menurut Santanu Sinha, Wakil Presiden Google for Education, terdapat 3 tren utama yang mendukung hal ini. Pertama, personalisasi pembelajaran yang memungkinkan siswa mendapatkan pendekatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, AI membantu pengajar dengan mengurangi beban administrasi sehingga mereka dapat fokus pada pengajar. Ketiga, AI mendorong pembelajaran seumur hidup, lifelong learning, yang tidak terbatas pada ruang formil saja. Dewan juri yang terhormat, dengan ini kami menyatakan dengan tegas sikap tidak sepakat pada mosi perdebatan penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk kreativitas, memperburuk ketergantungan teknologi, dan mengurangi kreativitas. Didasari oleh beberapa argumentasi, adapun argumentasinya akan disampaikan secara komprehensif oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Sekian, terima kasih. Indeks Alinesermo, cara berbicara menunjukkan jalan pikirannya. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati debat hukum, di sini saya akan memproduksi lebih lanjut ranah argumentasi yang disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, bahwasanya kami tidak sepakat pada mosi perdebatan penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Yang mana dewan juri terhormat, AI itu membantu Gen Z dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Gen Z menggunakan AI untuk belajar, menemukan solusi baru, dan membantu di berbagai bidang pekerjaan, yang menunjukkan bahwa AI bukan ancaman bagi kreativitas, tetapi mendukung inovasi dan kreativitas. Ini sesuai dengan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang terdapat pada UU ITE pasal 4A yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, dan UU ITE pasal 4C yang berbunyi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pasal ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi termasuk AI bertujuan meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di Indonesia. Adapun di negara Indonesia, khususnya Gen Z yang sedang berada pada bangku pendidikan, sudah semestinya memanfaatkan teknologi AI, karena sejauh ini AI akan membawa dampak signifikan dalam bidang pendidikan, terutama membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien bagi Gen Z. Pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal ini mendukung hak setiap individu untuk mengakses pendidikan yang relevan dengan upaya pemanfaatan teknologi modern termasuk AI untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan argumentasi ini, masyarakat diharapkan tidak memandang AI sebagai ancaman, melainkan sebagai alat yang dapat membantu manusia, asalkan digunakan dengan aturan dan etika yang tepat. Adapun etika tentang AI terdapat pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial menyebutkan bahwa penyelenggaraan kecerdasan artifisial perlu memperhatikan nilai kemanusiaan dengan tetap saling menjaga hak asasi manusia, hubungan sosial, kepercayaan yang dianut, serta pendapat atau pemikiran setiap orang. Dengan adanya surat dari Kominfo ini, Gen Z bisa memahami bahwa dalam penggunaan teknologi AI perlu memperhatikan nilai kemanusiaan agar terciptanya hubungan sosial antar masyarakat yang rukun dan beretika. Selain itu, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo, dalam pembacaan nota keuangan APBN 2023 di gedung DPR Jakarta Pusat mengatakan bahwa perkembangan digitalisasi dan artificial intelligence diperkirakan akan mendominasi kehidupan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Lex prospicit, non res vicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, jika kita melihat di negara-negara luar, seperti pada tahun 2021, pemerintah sempat di Amerika Serikat meresmikan National Initiative Act of 2020 sebagai grand strategi pengembangan AI. Kebijakan tersebut melibatkan seluruh pemerintah federal untuk mempercepat penelitian dan aplikasi AI demi peningkatan ekonomi dan keamanan. Selain itu, pemerintah Australia telah melakukan transformasi digital besar-besaran dengan menerapkan chatbot atau virtual assistant pada kantor pajak. Dan dari data AI menunjukkan bahwa penerapan teknologi tersebut membantu pemerintah untuk menangani lebih banyak masalah pekerjaan. Tercatat teknologi bot tersebut mampu melakukan lebih dari 3 juta percakapan dan menyelesaikan 88% keluhan dalam kontak pertama. Salus Populi Suprema Lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, ada urgensi kami. Mengapa kami tidak setuju perdebatan kali ini? Yang pertama, AI dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, AI dapat membantu Gen Z dalam kemajuan dunia kerja dan wirausaha. Dan yang ketiga, AI mendorong inovasi dan kreativitas bagi Gen Z. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami menyatakan secara teguh dan konsisten tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni penggunaan AI oleh Gen Z memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Sekian, terima kasih. Sogita Dionis Pionom Nemo Patitur. Tidak ada seseorang yang dapat dihukum atas pikirannya. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati debat hukum. Di sini saya akan mengelaborasi lebih dalam ranah argumentasi yang telah disampaikan oleh bicara 1 dan bicara 2. Bahwasanya sebagai makhluk sosial yang diciptakan untuk terus berkembang, sudah selayaknya kita untuk berkembang lebih maju lagi. Kecerdasan buatan atau AI adalah suatu perkembangan di dunia teknologi yang mempermudah manusia untuk mencari referensi atau untuk mempermudah pekerjaan manusia di segala bidang sektor. AI dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan penciptaan ruang kelas virtual. Ruang kelas virtual memanfaatkan teknologi AI untuk menstimulasikan lingkungan kelas fisik, memungkinkan siswa dan guru berinteraksi secara real time, bahkan ketika berada dalam jarak fisik. Aspek ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana pembelajaran jarak jauh menjadi semakin penting karena bertentangan dengan geografi yang ada di Indonesia sendiri. Dengan mereplika pengalaman ruang kelas tradisional, ruang kelas virtual yang didukung AI mendorong partisipasi aktif, kolaborasi, dan keterlibatan di antara siswa. Penggunaan virtual reality dan augmented reality sudah sangat masif untuk berbagai bidang termasuk untuk pendidikan. Selain itu, AI dapat memainkan peran penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum tradisional seringkali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dinamis pasar kerja dan kemajuan global. Melalui analisis data berbasis AI, para pendidik dan pembuat kebijakan dapat memperoleh wawasan tentang permintaan pasar tenaga kerja dan sektor-sektor pertumbuhan di masa depan. Menurut seorang dirjen pendidikan, Iwan Syahril, menyatakan transformasi digital merupakan tuntunan zaman
di mana pembelajaran digital merupakan gerbang bagi para pendidik dan peserta didik untuk menjelajahi berbagai sumber pengetahuan dan untuk saling berkolaborasi. Tidak hanya di sektor pendidikan saja, di sektor pekerjaan sebanyak 87% pekerja pengetahuan di Indonesia menggunakan AI di tempat kerja. Temuan itu diungkapkan dalam riset terbaru Hewlett Packard HP yang dipaparkan di acara HP Imagine 2024 di Amerika Serikat. Ini menunjukkan AI memang sangat bermanfaat di sektor pekerjaan. Di perusahaan alat medis Amerika Serikat contohnya, karyawan muda diketahui telah menggunakan teknologi AI untuk mengoptimalkan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Menurut pakar, keterampilan AI ini sangat berharga bagi industri dalam berbagai bidang dan meningkatkan kualitas karyawan. Penggunaan AI oleh karyawan Gen Z dapat mempermudah mereka dalam beradaptasi dan mengetahui implikasinya, sehingga membuat mereka lebih fleksibel. Gen Z dalam hal ini dapat memiliki peran penting melalui pengalaman penggunaan teknologi yang lebih baik, ungkap Patrick Van. Menurut Stephanie Forrest, pendiri Thankful Do dan konsultan di London, mengatakan ia melihat secara langsung bagaimana karyawan Gen Z mampu menggunakan AI dengan mudah. Mereka tidak mempertanyakan tentang teknologi ini dan hanya melihatnya sebagai cara untuk mengoptimalkan pekerjaan. Di perusahaannya, karyawan Gen Z pertama kali menggunakan AI melalui ChatGPT untuk tugas admin, penelitian, dan komposisi email. AI membuat karyawan Gen Z setara dengan karyawan yang lainnya. AI juga membuat perusahaan lebih berwawasan ke depan dengan belajar dari para karyawan Gen Z dalam menggunakan teknologi. Lex David Remedium, hukum selalu menjadi solusi. Dewan Juri yang terhormat, dalam kali ini kami menyimpulkan bahwa AI tidak semata-mata hanya dianggap sebagai hal yang baru dan hal yang dianggap asing. Namun sebaliknya, AI membawa banyak manfaat dan membawa perubahan ke ranah yang lebih maju lagi dibandingkan saat ini. Dari kasus-kasus yang ada, dapat kita ambil benang merahnya bahwasanya AI dapat menjadi referensi-referensi kita untuk menambah kreativitas dan inovasi pada era saat ini. Di sini juga kami menawarkan beberapa solusi dan rekomendasi. Yang pertama, untuk lembaga pendidikan pemerintahan dapat melakukan pembekalan wawasan tentang AI bagi pelajar dan pengajar supaya dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi AI dengan baik dan benar. Yang kedua, untuk di dunia pekerjaan, pemerintah dapat turut andil melalui pengadaan seminar mengenai pengoptimalan penggunaan AI bidang pekerjaan dan juga pada perusahaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah juga dapat melakukan pemerataan pendidikan untuk mencegah ketergantungan terhadap AI serta menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan berkreasi. Dengan ini kami menyatakan tidak sepakat atas gosip perdebatan kali ini, yaitu penggunaan AI oleh Gen Z dapat memperburuk ketergantungan teknologi dan mengurangi kreativitas. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi.